rakyat yang membayar harga nafsu pemerintah. Bayangkan, hidup sebagai rakyat kecil di negeri di mana pemerintah tak lagi tahu cara menahan nafsunya, di mana kebijakan dibuat bukan untuk melindungi, tapi untuk mengeruk. Di balik keputusan yang terdengar rumit dan penuh istilah mega atau jutaan nyawa yang perlahan tergilas, mereka tak punya ruang di rapat-rapat elit, tapi merekalah yang paling dulu merasakan akibatnya. Di pasar, seorang ibu menatap sayur yang semakin hari makin tak terjangkau. Di tangan kirinya, ada uang yang nyaris habis. Di tangan kanannya, ada anak kecil yang terus bertanya, kenapa malam ini makannya hanya nasi dan garam? Harga kebutuhan pokok naik tak terkendali karena rantai distribusi dikuasai segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Subsidi dicabut atas nama efisiensi, tapi tak ada efisiensi dalam perut yang lapar. Di pelosok desa, guru-guru mengajar dengan gaji tak seberapa, memakai papan tulis yang nyaris rubuh dan buku yang tak pernah diganti sejak belasan tahun lalu. Sementara itu, pejabat di kota besar meresmikan gedung baru, ber-AC, dan hotel, tempat rapat dengan anggaran miliaran. Anak-anak di sana tak pernah tahu rasanya belajar dalam ruangan nyaman yang mereka tahu masa depan seperti bayangan yang makin jauh ketika dikejar. Di rumah-rumah sempit, gang kota, buruh harian mengelus dada, menanti upah yang tak kunjung dibayar. Jalan ke kantor pemerintah terlalu jauh, terlalu rumit, dan terlalu penuh ancaman. Mereka tahu suara mereka tak penting karena tak pernah dijadikan prioritas. Mereka bukan bagian dari kelompok elit, tak punya kuasa, tak punya panggung. Sementara itu, media dibanjiri narasi optimis, grafik ekonomis naik, pembangunan di mana-mana. Tapi semua itu tak terasa bagi mereka yang tiap pagi harus bertanya, hari ini bisa makan apa? Ketimpangan menganga, tapi ditutup rapi dengan slogan-slogan nasionalisme yang hampa makna. Rakyat kecil tak butuh janji lagi, mereka butuh keadilan. Tapi bagaimana mungkin keadilan hadir jika tangan-tangan yang seharusnya membagikannya justru sibuk menimbun harta dan kekuasaan? Ketika hukum hanya tegak bagi mereka yang lemah dan membungkuk pada yang kuat. Negeri ini seperti kapal besar yang tampaknya megah dari jauh, tapi lambungnya mulai bocor, dan mereka yang paling dulu tenggelam adalah para penumpang di dek paling bawah. Rakyat biasa yang hanya ingin hidup layak, tenang, dan dihargai. Jika pemerintah tak mampu menahan nafsunya, maka rakyatlah yang harus menanggung lapar perut, lapar keadilan, lapar harapan. Dan setiap hari jumlah mereka yang lapar terus bertambah. Kami